Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati. Saya Anissa Solihati Sadia. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang sifatul huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Solihati Sadia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Yang pertama ada pengertian sifat-sifat huruf. Sifat menurut bahasa adalah sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Sedangkan yang dimaksud sesuatu yang lain adalah huruf-huruf hijaiyah. Adapun menurut pengertian istilah, sifat adalah as-sifatu hiya kaifatu aridatu lil harfi inda haswalihi fi mahroji minal jahri rihautil hamsi wasadati nahwiha. Sifat adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa zahir, raqwah, hamas, sidah, dan sebagainya. Pada pengertian tersebut, tampak bahwa sifat-sifat huruf hijaiyah selalu dikaitkan dengan makhrajnya, mengingat makhraj huruf merupakan standar untuk penentuan sifat dari huruf hijaiyah. Antara sifat dan makhrajnya huruf saling terkait. Makhraj huruf tidak akan tampak jika sifat hurufnya tidak dikeluarkan secara benar. Sebaliknya, sifat huruf tidak akan tepat selama tidak mengenai tempat keluarnya. Selanjutnya ada macam-macam sifat huruf. Sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah mempunyai dua bagian, yaitu sifat lazim, sifat-sifat yang tetap dalam masing-masing huruf hijaiyah. Sifat ini selamanya konstan atau tetap, tidak pernah berubah-ubah selama huruf tersebut digunakan. Untuk sifat lazim ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sifat yang mempunyai lawan, misalnya zahir lawannya mahmus, sidah lawannya raqwah, tawasud bandingannya antara sidah dan raqwah, isti'la lawannya istifal, istibak lawannya infitoh, izlak lawannya ismat. Yang kedua ada sifat yang tidak mempunyai lawan, misalnya safir, qalqalah, lain, infirad, takrir, tafasis, itital, gurnah. Selanjutnya ada sifat arid. Sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Sifat ini tidak menetap dan selalu berubah menurut perubahan huruf yang ditemui. Selanjutnya ada sifat-sifat yang mempunyai lawan. Yang pertama ada zahar lawan mahmus. Zahar dalam arti bahasa adalah tampak atau terang. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah membunyikan huruf tertentu tanpa berdesis atau tidak berhembus. Huruf yang bersifat zahar sebanyak 19 huruf yang terkumpul pada bait berikut ini. Azuma waznu qari idri godi zidi talab. Contohnya seperti huruf za. Cara membacanya baz, za, zizu, dan seterusnya. Kedua ada mahmus lawan zahar. Mahmus dalam arti bahasa berarti samar atau tidak terang. Sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan berdesis atau bernapas. Huruf mahmus ada 10 macam sebagaimana dalam rumus berikut ini. Bahasa husah susakat. Contohnya seperti huruf sya. Cara membacanya basya, basya, sya, shisu, dan seterusnya. Dan ketiga ada syidah lawan raqwah. Syidah menurut bahasa mempunyai arti kuat, sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan, dan huruf itu tampak sekali jika dimatikan atau sukun. Huruf yang bersifat syidah terdapat 10 macam, sebagaimana tertera dalam rumus berikut. Ajidu qatul bakat. Contohnya seperti huruf qaf. Cara membacanya bako, bak, kokiku, dan seterusnya. Dan keempat ada raqwah lawan sidah. Raqwah atau raqwah dalam arti bahasa berarti lunak atau kendor, sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara lepas tidak tertahan. Adapun hurufnya sebanyak 16 huruf sebagaimana dalam bait berikut. Hud gossa hadi fadosah dirzayasah. Contohnya seperti huruf sod. Cara membacanya baso, baso, sisu, dan seterusnya. Dan kelima ada tawasud, bandingan antara syidah dan raqwah.
Tawasud dalam arti bahasa berarti tengah-tengah, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas atau tengah-tengah. Hurufnya sebanyak 5 macam sebagaimana dalam rumus berikut. Lin umaru, contohnya seperti huruf ain, cara membacanya ba, a, i, u, dan seterusnya. Keenam ada isti'la lawan istifal. Isti'la menurut arti bahasa berarti naik atau terangkat. Sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Huruf yang bersifat isti'la ini terdapat 7 macam sebagaimana terdapat pada rumus berikut. Husodogtikid, contohnya seperti huruf kho, cara membacanya bakho, khohihu, dan seterusnya. Dan ketujuh ada istifal lawan isti'la. Istifal menurut arti bahasa berarti turun, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara menjadi lebih ringan. Huruf istifal sebanyak 22 huruf sebagaimana dalam bait berikut. Sabata gizimin yuzawidu harfahu idsalah saka, contohnya seperti huruf sa, cara membacanya basa, sa, sisu, dan seterusnya. Dan kedelapan ada itbaq lawan infitoh. Itbaq menurut arti bahasa berarti melekat, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan lidah, meletakkan lidah pada langit-langit mulut. Ketika mengucapkan huruf atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang menjadikan suara huruf lebih tebal. Huruf yang bersifat isbaq sebanyak 4 macam yaitu mastodo, contohnya seperti huruf sod, cara membacanya bas, so, sisu. Huruf itbaq merupakan bagian huruf isti'la sehingga cara memujikan pun sama, namun untuk huruf isti'la yang tergolong huruf itbaq maka cara membunyikan lebih tebal dari huruf-huruf isti'la yang bukan tergolong itbaq. Demikian, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Rahmawati. Saya Anissa Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari Anissa Sholihatus Sadia tentang sifatul huruf. Langsung saja. Huruf isti'la dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, paling atas terangkatnya sehingga suaranya paling besar. Hal itu apabila hurufnya berbaris doma. Contoh, al-magdubi. Yang kedua, agak terangkat ke atas sehingga suaranya besar secara wajar. Hal itu apabila hurufnya berbaris fathah. Contoh, ad-dhalimin. Yang ketiga, agak diturunkan ke dasar mulut sehingga suaranya agak kecil. Hal itu apabila hurufnya dimatikan atau sukun. Contohnya, yaglibun. Yang keempat, paling bawah di dasar mulut sehingga suaranya paling kecil. Hal itu apabila hurufnya dikasrohkan. Contoh, al-muttaqin. Yang kesembilan, infitoh lawan dari itbaq. Infitoh dalam arti bahasa adalah terbuka, sedangkan menurut istilah adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan lidah, merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau tidak melengkung keliling lidah ke langit-langit sehingga suara menjadi kecil. Huruf yang bersifat infitoh sebanyak 25 huruf yang tersimpan dalam bait man akhoda wajada sa'ata fazka hakkulahu surbu goisi. Contoh huruf ho, cara membacanya khohihu, bah, dan seterusnya. Pada huruf-huruf infitoh terdapat huruf qof, ghain, dan kho. Yang ketiganya termasuk huruf istilah. Maka cara membunyikannya harus lebih besar daripada huruf infitoh yang lain. Dengan demikian, huruf hijaiyah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama terbesar, yaitu semua huruf hijaiyah termasuk huruf isti'la dan istibaq. Misal, huruf sod, dod, to, dan do. Contoh, al-dhalimin. Yang kedua besar, yaitu semua huruf hijaiyah termasuk huruf isti'la dan infitoh. Misalnya, huruf kho, go, ko. Contoh,
At-taqwa. Yang ketiga, kecil, yaitu semua huruf hijaiyah yang bersifat infitoh selain yang termasuk isti'la dan istibak. Contoh, ya'lamun. Yang ke-10, izlak. Izlak lawan dari ismat. Izlak menurut arti bahasa berarti wujung, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkannya dari ujung lidah atau ujung bibir supaya cepat dan lancar terucapkan. Huruf izlak ini sebanyak 6 macam, sebagaimana terkumpul dalam rumus firmin labba. Contoh huruf lam. Cara membacanya la, li, lu, bal, balla. Yang ke-11, ismat. Ismat lawan dari izlak. Ismat menurut arti bahasa berarti menahan atau diam, sedangkan menurut arti istilah adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan tidak lancar atau cepat, karena huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Huruf ismat sebanyak 23 macam yang terkumpul dalam kalimat jajugisa sahiti sodi sikoti idwadahu yahuduka. Contoh huruf sa. Cara membacanya sa, si, su, bas, basa. Sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat lazim yang tidak mempunyai lawan terdapat 8 macam, yaitu yang pertama sofir. Sofir menurut arti bahasa berarti siul atau seruit, sedangkan menurut istilah adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan bersiul berdesis antara dua buah bibir. Huruf yang bersifat sofir ada 3 macam, yaitu sorosa. Antara sofir dan mahmus hampir sama, bedanya hanya lebih kuat atau tidaknya. Cara mengucapkan sofir dikuatkan melebihi cara mengucapkan mahmus yang sekedar berdesis. Karena itu, huruf sofir dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama sofir kubro, yaitu sifat sofir yang besar yang terdapat pada huruf za. Contoh az-zuhruf. Yang kedua, sofir wusto, yaitu sifat sofir yang tengah-tengah yang terdapat pada huruf sod. Contoh sodiqin. Yang ketiga, sofir sugro, yaitu sifat sofir yang kecil yang terdapat pada huruf sin. Contoh salamun. Yang kedua, kolkolah. Kolkolah menurut arti bahasa berarti goncang, sedangkan menurut arti istilah adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan melebihkan atau mengguncangkannya pada makhrajnya, sehingga terdengar pantulan suara yang lebih kuat. Huruf yang bersifat kolkolah sebanyak 5, yang terkumpul dalam rumus kotoba jimdal. Contoh huruf to. Cara membacanya to, ti, tu, bat, bat. Huruf yang bersifat kolkolah dibagi menjadi 2 macam, yaitu kolkolah kubro dan kolkolah sugro. Kolkolah kubro dalam bacaan kolkolah yang besar, sedangkan dalam arti istilah adalah huruf kolkolah itu mati sukun di ujung kalimat. Atau dengan kata lain, bunyi mati huruf itu baru datang sesudah diwakafkan. Contoh kalimat bilqisti dibaca bilqist. Sedangkan kolkolah sugro adalah kolkolah kecil. Menurut arti istilah adalah apabila bacaan huruf kolkolah itu mati di tengah-tengah kalimat. Dengan kata lain, matinya huruf kolkolah itu merupakan bawaan asal, bukan karena diwakafkan. Contoh yaqta'u dibaca yaqta'. Yang ketiga, lien atau lain. Lien atau bisa disebut lain menurut arti bahasa adalah lunak, sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan lunak tanpa paksaan. Huruf lain terdapat 2 macam, yaitu ya dan waw. Contoh huruf ya, cara membacanya ai, dan seterusnya. Ketentuan ini berlaku jika huruf lain jatuh setelah harkat patah, dan cara membacanya sepanjang 2 ketukan atau 1 alif. Yang keempat, ikhtirab. Ikhtirab menurut arti bahasa berarti condong, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mencondongkan huruf makhrajnya sendiri pada makhraj huruf yang lain. Karena itu dalam melafalkannya lidah harus dilenturkan. Hurufnya ada 2 macam, yaitu lam dan ro.
Lam condong keluar atau ke ujung lidah, sedangkan ro condong ke dalam, serta sedikitnya keluar lam. Contoh lam, cara membacanya la, li, lu. Huruf ro, cara membacanya ro, ri, lu. Yang kalimat takrir. Takrir dalam arti bahasa berarti mengulangi, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menggetarkan ujung lidah, sehingga huruf tersebut terdengar tergetar, dan tergetarnya itu cukup 2 getaran, jangan sampai berlebihan. Huruf takrir adalah ro. Contoh ro. Membunyikannya seperti yang tadi, ro, ri, ru. Yang keenam, tafashi. Tafashi menurut arti bahasa adalah meluas atau tersebar, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menyebarkan angin dalam mulut ketika mengucapkannya. Hurufnya adalah sya. Contoh, sa, si, su. Itu adalah cara membacanya. Dalam proses pengucapan tafashi dapat dibagi menjadi 3, yaitu tafashi kubro. Jika shinnya ditasdidkan, contoh syahidu atau syaiton. Yang kedua, tafashi wusto, jika shinnya dimatikan atau sukun. Contoh tastaru. Yang ketiga, tafashi sugro, yaitu apabila shinnya difatahkan atau di domah atau di kasroh. Contoh sariku, si malu. Yang ketujuh, istihlah. Istihlah menurut arti bahasa berarti memanjangkan, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan memanjangkan suaranya dari permulaan tepi lidah hingga menghabiskan lidah sampai bersambung dengan makhrajnya lam. Huruf istilah hanya dod, dan huruf ini lah huruf yang paling sulit diucapkan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku orang yang paling fasih atau benar dalam mengucapkan dod." Contoh cara membunyikannya, go, di, du. Yang kedelapan, gunah. Gunah dalam arti bahasa berarti berdengung, sedangkan arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung. Huruf gunah yaitu mim dan nun, baik hidup maupun mati, yang idhar, ikhfa maupun idgham. Gunah merupakan sifat yang tetap bagi kedua huruf tertentu, hanya saja ketika ditasydidkan lebih kuat daripada diidghamkan. Ketika idgham lebih kuat daripada ketika sukun, dan sedangkan ketika sukun lebih kuat daripada ketika hidup. Contoh huruf ma, mi, mu, na, ni, nu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.